Kamera yang lagi ngerekam ini merupakan kamera yang paling worth it buat ngonten di tahun 2025. Semua fitur yang kalian butuhin buat ngonten ada di sini dan hampir semua fitur kamera profesional ada di kamera ini. Yuk kita bahas lebih detail. Halo semuanya, aku Anas. Aku merupakan seorang content creator dari Instagram dan TikTok yang sudah lama nggak main di YouTube. Dan kali ini aku bakal nonton lagi di YouTube dan membahas kamera Lumix S9. Tapi sebelum itu aku mau cerita dulu pertama kali aku kenal sama Lumix. Jadi pertama kali aku kenal Lumix itu karena diajakin Bang Yuda buat nyobain kameranya, yaitu Lumix S5 Mark II. Jujur pas aku cobain kameranya itu enak banget buat ngonten, semua fiturnya lengkap dan profesional banget, dan kualitas gambarnya yang luar biasa cakep. Tapi saat itu permasalahannya bodinya terlalu besar buat aku, jadi aku butuh effort banyak untuk handheld S5 Mark II ini. Nah, alhamdulillah sebulan setelah nyobain S5 Mark II itu aku diundang langsung sama Lumix buat ke acara launching Lumix S9 di Jakarta. Di situ aku cobain kameranya dan aku langsung berpikir kamera ini memang bener-bener jawaban buat aku. Semua fitur yang pernah aku cobain di S5 Mark II ada di S9 ini, tapi bedanya bodinya yang lebih compact aja. Jadi praktis banget buat kebutuhan aku sebagai content creator. Lumix S9 ini bisa dibilang versi lebih kecilnya dari Lumix S5 Mark II karena kamera ini tetap mempertahankan sensor full frame-nya dan fitur-fitur profesional lainnya meskipun ukurannya yang lebih kecil. Kamera ini memang dirancang buat content creator yang ingin kualitas gambar kontennya itu setara profesional tapi nggak mau ribet kayak aku. Langsung aja aku bahas fitur-fitur unggulan dari Lumix S9 yang bikin kamera ini beda dari yang lain. Lumix seri terbaru seperti S5 Mark II, S5 Mark II X, dan seri terbaru lainnya termasuk S9 ini sudah di-upgrade autofocusnya menjadi Phase Detection Autofocus. Lebih tepatnya di-upgrade lagi menjadi Phase Hybrid Autofocus. Jadi aman banget kalau rekam video nggak akan itu kehilangan fokus. Bahkan saat di kondisi yang low light. Untuk detecting subject di Lumix S9 cukup banyak, bisa kalian pilih salah satu type of subject dan target parts-nya, atau bisa kalian pilih secara manual fokus subjeknya dengan touch di screen-nya. Fitur satu ini bisa dibilang wajib untuk kalian content creator, yaitu Open Gate. Lumix S9 ini sudah dilengkapi fitur Open Gate dengan resolusi hingga 6K. Jadi dengan syuting menggunakan Open Gate, kalian cukup sekali syuting dan nanti jika ingin diupload ke YouTube, tinggal di crop menjadi 16:9 dan jika ingin diupload ke Reels atau TikTok, tinggal di crop menjadi 9:16. Dan tenang aja, nggak akan pecah kok kalau di crop karena dengan menggunakan Open Gate, semua bidang sensor full frame-nya akan digunakan sepenuhnya dengan aspek rasio 3:2. Jadi tenang aja, lagian ini juga menggunakan resolusi 6K kok. Naf, terus kalau yang device editingnya nggak kuat buat ngedit footage 6K gimana tuh? Atau mereka yang cuma pakai HP aja ngeditnya? Pasti bakal keberatan kan? Tenang dulu, kalau device editing kalian emang nggak kuat untuk edit footage 6K, Lumix S9 ini punya file format terbaru yaitu MP4 LED yang footage-nya bakalan enteng untuk diedit di komputer maupun di HP. Tapi kekurangannya, file format ini hanya dapat merekam di resolusi 3,8K. Tapi aman kok, tetap bisa pakai Open Gate dan nggak akan mengurangi kualitas video. Dual Native ISO bikin Lumix S9 tetap menghasilkan gambar bersih tanpa noise saat syuting di kondisi low light. Dual Native ISO di Lumix S9 cukup pilih antara auto, low, atau high. Sesuaikan dengan pencahayaan saat kalian syuting. Kalau low akan mulai dari ISO 640 dan high akan mulai dari ISO 4000. High berarti semakin bagus di kondisi low light.
IBIS atau In-Body Image Stabilization-nya Lumix dari dulu emang selalu juara. Di Lumix S9 ini mempunyai 5-axis stabilization dan ditambah lagi dengan adanya fitur Boost IS bikin video tetap stabil meskipun direkam handheld. Jadi kalau kalian belum punya gimbal nggak masalah tuh, handheld aja. Kamera ini punya 10-bit vlog profile dengan dynamic range seluas 14 plus stop dan VGA mode color space yang bikin kalian lebih fleksibel untuk eksplorasi berbagai macam color grade di post production. Cuma untuk mengolah vlog profile di post production itu agak ribet untuk konten kreator yang ingin sat-sat upload kontennya. Nah, di Lumix S9 ini Lumix memberikan satu tombol baru yang keren banget, yaitu tombol load. Tombol ini berguna untuk pakai custom load secara real time saat rekam video. Jadi, kalian bisa langsung lihat hasil warna akhir sesuai load yang kalian pilih, tanpa harus diolah dulu di post production. Bersamaan dengan peluncuran Lumix S9 kemarin, Panasonic juga menghadirkan aplikasi terbaru mereka, yaitu Lumix Lab, yang bikin workflow konten kreator makin simple dan efisien. Di Lumix Lab kalian bisa bikin load sendiri sesuai preferensi warna kalian atau menggunakan creator slot yang telah disediakan. Setelah itu, load ini bisa langsung kalian transfer ke kamera Lumix S9 untuk digunakan dengan fitur real time LUT. Selain itu, Lumix Lab juga memungkinkan transfer foto dan video langsung dari Lumix S9 ke smartphone kalian. Jadi, habis syuting, kalian bisa langsung kirim hasilnya ke HP dan share ke media sosial dalam hitungan detik. Jadi, dengan Lumix Lab, kalian bisa langsung shoot and share tanpa ribet harus edit dulu di komputer. Kalau dibandingkan dengan kamera lain di kelasnya, Lumix S9 ini punya beberapa kelebihan yang menurut aku worth banget. Misalnya, bodinya yang compact tetapi sensornya itu udah full frame. Terus, fitur real time LUT yang jarang ada di kompetitor, dan harga yang terjangkau untuk performa profesional yang dari tadi aku jelaskan. Jadi, menurut aku, Lumix S9 ini cocok banget buat kalian yang pengen kamera compact tapi nggak mau kompromi sama kualitasnya. Mulai dari konten sampai proyekan, semuanya bisa dihandle nih sama kamera ini. Kalau kalian tertarik sama Lumix S9 ini, langsung aja cek link di deskripsi, komen kalau ada pertanyaan, atau kalian yang punya pengalaman sendiri dengan kamera ini. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe dan like. Aku Anas Renafis, sampai jumpa di video berikutnya. Be creative. Barakallahu fiik.